Jadi kalau ini dikali 64 itu akan Jadi jadi seukuran mobil aslinya. Bisa jalan berarti kalau bukan cuma punya gue doang ya. Tapi ternyata lu juga iya, seorang saya kebetulan kolektor. ya, karena kan saya play dama aja dari tadi ya. Kebetulan kan ini narasumber saya, jadi ya udah gitu. Tapi sering kehabisan nggak kalau misalnya cari-cari Indomaret gitu? Sering. Jadi Itu yang sering saya rasakan. Kalau dari scalper jangan beli untuk dijual lagi. Anda zolim. Ya, selamatlah datang di Cimigotok bersama gua Devon, dan di sini ada dua teman gua, ada Wika dan juga ada Excel. Halo semuanya, halo dulu. Halo. Halo. Apa kabar semua? Nah, Sehat-sehat ketemu ya? lagi. Gimana kabarnya? Baik berdua? Baik alhamdulillah, banget. baik. Oke, nah jadi kita hari ini akan ngomongin soal collectibles atau barang hobi gitu ya. Jadi memang cuma yang lagi happening lah gitu akhir-akhir ini soal barang hobi gitu ya. Nah, menurut kalian berdua barang hobi itu apa sih sebenarnya? Yang pasti sih barang yang emang bisa pertama ada value tersendiri ketika kita dapat. Jadi kalau dapat tuh seneng gitu ya. Dapat barang yang berharga nih. Dan namanya barang berharga itu di-maintain dan dinikmati yang pasti sih barangnya. Kalau gue sendiri, gue koleksi diecast sih sebenarnya, atau miniatur mobil. Nah di sini gue bawa beberapa. Nah ini tuh bisa dinikmati apanya? Detailnya. Jadi yang gue nikmati itu detail-detail kayak di mobil sekecil ini lampu remnya ada, lampu utamanya ada gitu ya, spoiler, logo segala macam itu ditaruh secara rapih lah. Kita istilahnya bagi kita sesama kolektor gitu ya, bilangnya ada yang toys, ada yang mini scale. Nah, kalau toys ini biasanya tuh kalau dari kotaknya tuh dia ada, dari kotaknya sendiri itu tuh biasanya ada tulisan 3+ nih kayak gini. 3+. Nah, 3+ itu berarti emang buat anak kecil sebenarnya. Nah, kalau mini scale itu para manufacturer-nya itu mencoba untuk mereplikasi mobil nyatanya ke skala yang jauh lebih kecil. Nah, contohnya tuh yang ini. Ini tuh 1:64. Real. Jadi kalau ini dikali 64 itu akan Jadi seukuran mobil aslinya. Bisa jalan berarti kalau Nah, di 1:64 ini kalau di brand ini bukan Hot Wheels ya, ini Tarmac, Hobby 64. Ini kerjasama sama Japan Formula Drift, mencoba mereplikasi salah satu atlet driftnya mobilnya. Nah ini kalau dilihat lampunya dari akrilik, lampu remnya, lampu depan, terus logonya juga kelihatan banget ya. Bahkan sampai di bannya nih, kalau kelihatan itu ada kaliper remnya. Mau lihat nggak? coba lihat. Sampai ada kaliper remnya. Kaliper rem tuh yang buat Cakram. apa sih? Oh, cakram. Ada cakram. biru itu. Oh iya, ada cakramnya ya. Gitu sedetail itu sih. Nah itu, dan ini khusus untuk orang dewasa. Ada warningnya ya, kayak di atas 4 harus. Ini not suitable untuk anak-anak di bawah 14 tahun. Nah, yang ini kenapa buat 3 tahun bisanya? Maksudnya apakah karena yang ini bisa edible, bisa dimakan? Enggak. Jadi kalau perbedaannya tuh kayak di mungkin pemasangan lampu, pemasangan spoiler gitu ya. Sayapnya itu ringkih banget. Jadi kalau anak kecil yang mainin di maju mundurin, terus mungkin kebanting gitu ya, itu udah langsung hancur sih. Nah sebenarnya ini kalau yang 3+ ini mau dibanting kayak mau dimain, ini enggak. Ya paling melecet-lecet aja lah. Sama stikernya lepas gitu. Oh gitu. Tapi apa sih yang bikin alasan lo tuh untuk mau ngoleksi ini tuh apa sih sebenarnya? Dan dicari apa gitu kan? Ini killing time sih yang gue cari. Jadi aktivitas menikmati detailnya ini sih, killing time-nya gitu ya. Untuk value sendiri, gue bukan orang yang gue beli terus kayaknya gue jual nih next. Gue nggak kayak gitu karena emang pure untuk hobi ya. Untuk hobi aja Koleksi sih. ya. Untuk koleksi. Nah, selalu kan Pokemon nih gitu ya. Ada beberapa koleksi Pokemon yang lu bawa ke sini gitu. Benar. Nah, alasan lu ngoleksi Pokemon tuh apa sih sebenarnya gitu ya? Sebenarnya punya beberapa koleksi. Boleh. Wah, kasih tahu juga boleh nih beberapa koleksinya nih ya. Jadi ini kartu koleksi Pokemon gua. Jadi
Pokemon ini di bahasa Indonesia. Jadi kenapa gue bahasa Indonesia? Karena gue suka wordingnya ya. Di bahasa Indonesia tuh wordingnya unik-unik, lucu-lucu. Kayak misalnya ini nih, serangannya Ambipom, menampar. Nah itu tuh. Kalau bahasa Indonesia tuh lucu ya, menampar kayak gitu. Jadi gue suka sih koleksi-koleksi kayak gini. Karena ini kan koleksi gue dan gue juga sebagai player TCG. Jadi selain di koleksi, ini juga bisa dimainin gitu. Beda kalau misalnya mungkin Mas Wika punya diecast, cuma buat dipajang aja, di foto-foto aja gitu. Tapi nggak boleh dibuka ataupun digesek-gesek itu nggak boleh ya. Jangan dulu sih. Nah iya, kalau misalnya gue punya kartu yang bisa buat dimainin, jadi playable gitu lah. Kalau koleksi itu tergantung orangnya ya, tergantung orangnya dia mau ngoleksinya dengan tingkat kelangkaan setinggi apa gitu. Kalau misalnya kita ngelihat nih kartu-kartu Pokemon gua yang punya art atau seni sendiri, biasanya dicocok buat di koleksi aja. By the way, gitu. ini dijual ya guys ya, maksudnya. Iya, nih jual nih. Tapi kalau misalnya dimainin yang di playable biasanya punya tingkat rarity-nya lebih rendah gitu. Jadi ya kalau misalnya ancur-ancur dikit aman lah, soalnya harganya masih lebih murah. Tapi kalau jenis-jenis kartunya tuh beda-beda nggak? Maksudnya apakah Pokemon doang kah yang kayak gini atau yang lain juga ada yang sama TCG? Di TCG lain ada sih, selain Pokemon ada yang paling baru sekarang ada Naruto, terus Naruto ada TCG-nya sekarang gitu. Terus ada Gundam. Jadi Gundam TCG. permainan Jepang biasanya tuh ada TCG-nya Oh gitu. Oke. Ini kalau model-modelan kayak gini kan beda nih. Apa sih namanya nih? Yang kayak gini-gini. Nah, kalau ini nih di slab teman-teman. Di Jadi buat pencinta koleksi kartu biasanya kan punya kartu-kartu yang cuma 1-2 kayak gini nih rawan rusak atau kelipet ya. Jadinya biasanya orang punya ide buat masukin ke dalam mika gitu. Jadi bisa lebih aman gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini kan kita nggak bisa bengkok-bengkokin gitu. Terus nilai jualnya juga lebih tinggi. Gitu. Jadi ada nilai jualnya juga berarti ya. Benar. Tapi ngomong-ngomong ini bukan cuma punya gue doang ya. Tapi ternyata lu juga Iya, seorang saya kebetulan ya. Karena kan saya play dama aja dari tadi ya. Kebetulan kan ini narasumber saya, jadi ya udah gitu. Kebetulan dijual juga sih ya kalau mau beli ya. Tapi gini, itu kan tadi kan pasti kan ngoleksi dulu beli satu gitu ya. Motivasinya untuk ngoleksi terus tuh apa sih? Kalau dari Pokemon ya, kalau dari Pokemon dia selalu ngeluarin set baru. Nah set baru itu biasanya punya tingkat kartu yang gak mungkin ada lagi di kedepannya gitu. Jadi itulah kenapa gue beli lagi gitu. Oh gitu, sama nggak alasan atau beda? Nah, kalau gue lebih ke jadi pertama kali beli tuh dulu emang langsung amazed karena detailnya dapat 35.000, lampu rem dicat, terus lama kelamaan mau kalau yang lebih mahal gimana ya detailnya gitu. Ternyata nggak bohong, jauh lebih detail dan jauh lebih bagus. Ikut komunitas-komunitas gitu nggak sih sebenarnya? Kalau dari Pokemon iya pasti ada komunitasnya. Dan di setiap kota tuh ada komunitasnya tersendiri. Lo ikut berarti? Gue ikut karena gue seorang player juga dan di toko-toko kartu TCG juga sering ngadain gym Pokemon namanya. Jadi kayak orang nge-gym tapi bedanya kalau nge-gym angkat beban, ini angkat pikiran gitu. Jadi main kartu. Nah dari situ komunitasnya terbangun, ada grup WA-nya, terus ngobrol di situ. Berarti emang ada komunitasnya gitu ya? Benar. Itu komunitas offline berarti ya? Benar, komunitas offline. Jadi keseruan main Pokemon TCG adalah kita bisa main one on one gitu, face to face gitu. Alih-alih kita main online, kita nggak tahu lawannya siapa, lawannya kayak main komputer aja. Tapi ini kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol dan ngomongin kartunya. Tapi yang komunitas online-nya tuh ada nggak sih sebenarnya? Kalau home base online-nya ada di Discord ya. Jadi kita kalau masuk ke Discord, nanti mereka bisa janjian, ada play free time-nya juga ada, terus ada jadwalnya juga masing-masing juga ada. Misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi misalnya. Dan di situ tuh ada tuh kalau misalnya mau main janjian jam segitu gitu. Kalau komunitas kolektornya ada nggak? Kalau komunitas kolektor ada, tapi kebanyakan di Facebook. Oh, di Facebook. Jadi proses nge-trade atau jualan biasanya tuh atau auction itu semua di Facebook. Oh, di Shopee, Tokped gitu. Shopee ada juga tapi harganya lebih mahal. Oh, harganya lebih mahal. Oh, gitu. Sama persis. Sama persis. Ini juga Hot Wheels, Tarmac itu juga banyak yang jual di Facebook dengan harga yang lebih miring dibandingin Shopee sama Tokped ya. Karena kayaknya orang lebih ekspresif di Facebook gitu. Bilang kalau misal lagi BU gitu ya, dia nggak langsung ke Tokped, tapi dia ke komunitas di Facebook dulu sih. Tapi kalian kalau misalkan kayak nyari-nyari gitu,
nyarinya di Facebook juga kah atau di tempat lain atau gimana? Gue keliling Indomaret. Oh gitu. Gue keliling Modern Trade lah ya, nggak cuma Indomaret, Alfamart juga. Tapi sekarang, tapi akhir-akhir ini ngecek aplikasinya dulu sih. Tapi sering kehabisan nggak kalau misalnya cari-cari Indomaret gitu? Sering. Jadi Itu yang sering saya rasakan. udah ngincer nih, ada nih di Alphagift, tapi pas datang ke sana katanya habis. Gitu juga sering terjadi sih. Sama, ngerasain yang sama. Itu emang udah lagi zamannya ya, lagi zamannya Pokemon gitu ya. Jadi pas mau beli di Indomaret tuh kosong gitu. Biasanya tuh ada gitu stoknya, tapi selalu habis dan habis itu. Nah, itu kalian gimana tuh rasanya sekarang kayak punya hobi gitu ya, tapi kayaknya nyarinya malah pas nyari habis gitu ya, kesulitan untuk dapetinnya gitu. Itu jadi ngerasa gimana sih sekarang nih? Kesel ya. Kesel ya karena kita kan punya kesenangan sendiri ya buat ngumpulin kartu Pokemon. Terus ketika kesempatan itu nggak ada gitu, dan malah ada pihak-pihak yang kayak pengen mengambil kesempatan itu terus dijual mahal gitu kan, kita jadi nggak punya budget yang lebih untuk bisa beli kartu yang sebenarnya bisa kita beli dengan harganya yang lebih murah gitu. Oh sebenarnya harganya bisa dibeli lebih murah gitu ya. Harga-harga toko gitu. Cuman karena ada orang-orang kayak scalper ini gitu, jadinya harganya jadi lebih mahal. Hey scalper. Lihat ya. Kalau Mas Wika sendiri gimana? Nah, Kalau misalnya itu kesel banget sih. Bahkan sampai akhirnya untuk menggeluti hobi ini itu tuh intensitasnya menurun. Oh gitu, Jadi langsung menurun. ya udahlah, kalau ada yang baru, ini paling habis nih sama scalpers gitu. Nah, cara memitigasinya adalah nabung beli yang paling mahal langsung. Jadi kayak udah gue punya yang lebih detail gitu. Oh gitu. Gitu aja sih. Kalau kayak di Pokemon sama nggak kayak gitu juga? apa tuh? Kayak motivasinya berkurang juga nggak nih lagi? Kalau di Pokemon justru lagi menguat ya, karena ada set di mana setnya ini dicari banget di ledakan pendiada. Dia ada set kartu Pokemon namanya Pikachu. Nah, Pikachu itu paling laku banget di sejarah Pokemon itu. Karakter Pikachu itu paling menguntungkan lah begitu. Jadi orang pada beli tuh. Hype-hype-nya tuh mulai dari 2 bulan yang lalu. Jadi mereka beli kartu Pokemon cuman buat dapet Pikachu-nya aja. Soalnya nih yang gue tahu juga kan, gue observasi gitu ya. Jadi banyak banget kayak hobi ini lagi, scalper tuh lagi kemana-mana ke semua barang hobi, even kayak Beyblade, Tamiya, terus ke Hot Wheels gitu ya, ke apa namanya kayak miniatur-miniatur mobil, terus ke Pokemon, ke kartu-kartu lain juga gitu ya. Jadi sekarang ngehobi ini lagi susah nih sebenarnya gitu. Benar. Jadi kedepannya menurut kalian sebenarnya kalau kegiatan hobi atau collectibles di Indonesia tuh sebenarnya harus gimana sih gitu ya, menurut Mas Wika Excel itu harus gimana sih sebenarnya? Ya pastinya nambah produksi ya. Dengan nambah produksi kita jadi lebih enak belinya dan nggak keburu-buru gitu. Kalau dari segi komunitas ya diperkuat lagi komunitasnya supaya lebih bisa ngebeli produk-produk yang lebih murah lah, bukan dari scalper gitu. Jadi scalpernya nggak merajalela gitu. Kalau dari scalper jangan beli untuk dijual lagi. Zolim, Anda zolim. Anda zolim. Nah, kalau gue sih, kalau dari sisi produksi, menurut gue yang sekarang tuh udah challenging karena hobi ini, hobi nyari Hot Wheels, nyari miniatur mobil yang susah ini, itu ada rasa senang tersendirinya juga. Jadi menurut gue dari sisi produksi udah, let's say sekarang tepat gitu. Cuman memang distribusinya sih yang perlu ditingkatkan sih, kalau bisa serandom mungkin justru. Oh gitu. Jadi ketika ketemu produknya, ini benar-benar berasa kayak harta karun. Oh gitu. Oh ini rare banget nih. Padahal cuman reguler biasa nih. Jadi feel buat ngedapetin keistimewaan buat belinya itu dapet ya? Dapet gitu. Nah gitu sebenarnya memang hobi itu emang ditujukan untuk bersenang-senang lah ya gitu ya. Kita nggak perlu stres mikirin ini, gue kalau mau beli ini harus bersaing sama siapa, harus kayak gimana dan lain-lain gitu ya, harganya mahal gitu. Harusnya kita bisa beli ini sesuai dengan kemampuan kita juga gitu ya, dan kita bisa main lah kan, kita karena suka ya gitu ya. Jadi mungkin kedepannya kehidupan berhobi di Indonesia harusnya lebih baik lah gitu ya. Jadi kita tidak perlu
mikirin hal-hal di luar itu selain membeli barangnya dan juga ya bermain aja bersama kawan-kawan gitu ya, cara memosi kawan-kawan. Oke, terima kasih Mas Wika Excel sudah datang gitu ya ke Cimi Gotong hari ini. Thank you Mas Devo. Ya, thank you. Jangan lupa ini semua masih dijual gitu ya. Kalau ngomong tuh gue lagi pengen beli kartu yang ini nih, ini kayak bagus nih. Yang mana nih? Ini soalnya kartu kesukaan gue juga. Oh, Totodan. Oke. Ya udah, itu dilepas juga nggak? Oh boleh, tapi kalau misalnya tukeran boleh nggak nih? Tukeran sama apa nih? Kau boleh tahu Gue nih? punya koleksi AN nih. Boleh nih, silakan dipilih dulu. Ini bisa Nggak semuanya, Oh, nggak semuanya. Salah Oke, satu lu pilih. salah satu. Pokoknya tapi yang penting kita tukeran dulu ya. Tukeran Kita dulu. deal dulu aja. Jadi Deal dulu ya. Deal dulu Oke, ya. deal dulu. Pokoknya ada dealnya nih. Jadi thank you banget ya sudah nonton Cimi Gotong episode ini. See you di episode selanjutnya. Dah.